Kota Magelang, Kota Sejuta Bunga. Dalam jurnal berjudul Estetika Logo Magelang Kota Sejuta Bunga yang ditulis Pamungkas, Masruri, dan Pitana tahun 2018, filosofi dari Kota Sejuta Bunga ialah Magelang merupakan tempat yang sejuk, aman, tertib, bersih, indah, ramah, dan kenangan. Namun apakah semua aspek itu sudah terwujud di masyarakat kita? Lalu, bagaimana kehidupan anak-anak di Kota Magelang? Dilansir berita tanggal 30 Juli 2022 dalam website jatengprof.go.id, Kota Magelang menyandang kota layak anak kategori Nindya pada tahun 2021. Namun dalam kenyataannya, fenomena anak di bawah umur yang bekerja masih bisa ditemukan di Kota Magelang. Definisi anak menurut pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia menetapkan syarat minimum usia bekerja dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Rohmat berasal dari Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Ia berusia 12 tahun yang saat ini duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Hampir setiap hari Rohmat berdagang berkeliling mulai dari Magelang hingga Temanggung dan Yogyakarta. Di salah satu rumah makan, tampak Rohmat sedang menjajakan dagangannya kepada para pelanggan. Berkaitan dengan itu, bagaimana tanggapan pihak manajerial dan karyawan di salah satu rumah makan yang sering ia kunjungi? Lalu, apa alasan mereka memperbolehkan Rohmat untuk berdagang di tempat yang sama-sama menjual makanan? Dengan Bapak siapa? Dengan usianya saat ini berapa, Bapak? 32 tahun. Sebagai pihak manajemen District and Chef, apakah Bapak mengetahui anak yang berjualan di sini? Mengetahui untuk sampai saat ini mengetahui. Adik itu memang diperbolehkan berjualan di sini atau sebenarnya dilarang, dan kenapa kalau diizinkan? Sebenarnya dari kita aturan nggak bisa, jadi mulai yang berjualan, terus membawa makanan minuman dari luar, terus sama hewan peliharaan. Sebenarnya kita nggak bisa, cuman dari saya pribadi emang masih ada rasa kemanusiaannya. Jadi mungkin bahasa Jawanya masa ada lah, Pak. Jadi gitu. Jadi rasa kasihan saya masih melebihi nggak bolehnya aturan yang bawa perjualan di sini. Apa tidak merugikan pihak manajemen kalau misalnya para pengunjung yang akan membeli makanan di sini malah membeli adiknya? Kalau untuk saat ini mungkin nggak ada sih, Mbak. Cuman kita kan juga mungkin dari konsumen juga nggak ada komplain, maksudnya kalau kita lihat kan mungkin risih atau terganggu sih, Allah juga nggak ada. Terus komplain langsung ke kita, ke kasir, ke itu juga belum ada, maksudnya kok ada yang jualan atau gimana. Untuk sampai sekarang sih belum ada. Cuman emang yang tak letakkan di depan, emang sebenarnya kita nggak boleh. Cuman rasa kemanusiaan saya masih masa kayak itu aja. Kalau Bapak sendiri ada ketertarikan untuk membeli produknya atau penasaran? Kalau membeli sering, Mbak, kita. Jadi mungkin ya nggak setiap kesini beli, cuman kita sebulan sekali pasti pernah beli lah, sebulan dua kali cuman kita pernah beli. Terus ya intinya kadang juga adanya itu juga udah habis di sini gitu, Pak. Jadi kadang kita mau beli juga stoknya udah habis gitu. Namanya siapa? Saya Oke. Usianya saat ini? usia saya 25 tahun. Baik. Sebagai pihak karyawan nih, Mas, yang menangani pelanggan langsung di ini, apa tahu kalau ada anak yang berjualan di sini, di daerah sini? Sebagai semuanya tahu. Semuanya tahu. Semuanya ya? tahu. Oke. Kemudian adik itu memang diperbolehkan berjualan di sini, berhubung ini kan tempat makan ya, Mas? Iya. Tempat makan, sedangkan si adik ini juga jualan makanan. Iya. Nah, itu apakah memang diperbolehkan atau pernah dilarang? Sebenarnya dari pihak manajemen kita tidak membolehkan orang berjualan masuk di area konsumen. Jadi selain dari sisi itu, kita sebagai manusia masih mempunyai rasa kemanusiaan terhadap
manusia. Jadi kita membolehkan, dari karyawan sepakat membolehkan adanya orang berjualan di sekitar konsumen. Kemudian pernah tidak Masnya itu pernah beli produknya si adiknya ini? Pernah, sering. Oke, itu produk apa ya Mas? Itu produk kayak payah gitu Mbak, keripik payah. Ketertarikan, apakah ada ketertarikan tersendiri atau memang penasaran atau memang ingin beli gitu, alasan belinya? Ada dua faktor, yang satu ingin beli, yang kedua ya emang menghargai orang berjualan gitu. Masnya tahu nggak kalau adiknya itu lagi sekolah kah atau pernah ditanya-tanya? Tahu, saya pernah nanya terkait pendidikan mereka. Jadi mereka udah sekolah SD, kemudian kegiatan mereka di akhir sekolah juga ngaji. Pernah tanya. Berarti sejauh ini mereka statusnya masih pelajar? Masih pelajar. Sekitar usia berapa ya? Mungkin kelasnya kelas berapa? Kalau pernah saya tanya mereka kelas 5. Kelas 5. Ada 2 orang berarti? Ada, sejauh ini masih ketemu 1 orang itu. 1 orang itu, cowok cewek? Cowok. Cowok. Tahu rumahnya di mana? Mungkin alamat gitu. Untuk alamat detailnya belum tahu, tapi untuk daerahnya tahu di daerah Pakis, Magelang. Pakis, oke. Dia naik ke sini jalan ke? Dia pakai kendaraan Umum itu? kendaraan umum. Dulu Bapak dengan nama siapa? Saya petugas suruh parkir di sini. Usianya Bapak 37 tahun. sebagai pihak yang menangani lahan parkir di Istiqlal ini, apakah Bapak mengetahui ada anak yang berjualan di sini? Ya, saya mengetahui ada anak yang berjualan, sering berjualan di sini. Oke, baik. Berapa orang itu, Pak? 1 orang, cuman biasanya sama orang tuanya dan 1 adiknya juga. Oke, itu anaknya masih sekolah, Pak? Masih sekolah. Masih sekolah ya. Daerah mana itu, Pak, asalnya? Asalnya dari daerah Pakis di Kabupaten Magelang. Barangkali Bapak kan berjaga di depan ya, Pak. Bapak apakah tahu anak itu turun dari kendaraan atau mungkin lewat pakai apa kendaraan di sini? Biasanya dibonceng sama orang tuanya, Mbak. Jadi dia turun di pinggir jalan terus jalan ke sini untuk berjualan itu. Kemudian jadwal jualannya dia itu setiap hari apa, Pak? Untuk tiap jualannya tiap hari, cuman untuk jamnya yang tidak pasti, kadang siang, malam, sampai ya pokoknya sampainya dia di sini, nggak ada jadwalnya Pak, tapi tiap hari dia jualan di sini. Pernah coba beli nggak, Pak? Nggak pernah, nggak coba. Produk apa, Pak? Itu produk kayak rempeyek sama keripik dari singkong. Dihargai seberapa itu, Pak? Kalau untuk biasanya untuk yang tugas parkir di sini biasanya dengan harga Rp4.000 Pak. Satu produknya. Mulai dari 4.000 ya? Iya, mulai dari Pak. Kemudian alasan Bapak untuk membeli, apakah ada ketertarikan sendiri dengan produknya atau ada alasan lain? Untuk saya sebenarnya ada ketertarikan sendiri dengan produknya, cuman juga dengan ada agak kasihan kemanusiaan buat melarisi dagangan anak itu juga. Pernah nggak Pak tanya, itu memang produk bikinan sendiri atau dia reseller gitu jualan? Produk bikinan sendiri. Bikinan sendiri ya? Jadi orang tuanya yang jualan, ya. Oke, adanya itu bantu jualan? Iya, adanya bantu jualan. Rasa kemanusiaan yang timbul dari manajerial hingga karyawan tidak lain karena usia si pedagang. Rohmat yang masih berusia 12 tahun ini mengundang simpati dari orang-orang di sekitarnya. Meski tanpa paksaan, intensitas waktu bekerjanya hampir mengikis kesempatan untuk belajar mandiri di rumah ataupun bermain bersama teman-teman seusianya. Adapun karakteristik perkembangan anak usia sekolah dasar meliputi A. Menguasai keterampilan fisik yang digunakan dalam permainan dan aktivitas fisik. B. Membangun hidup sehat. C. Belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok. D. Belajar menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin. E. Belajar membaca, menulis, dan menghitung agar mampu berpartisipasi dalam masyarakat. F. Memperoleh sejumlah konsep yang diperlukan untuk berpikir efektif. G. Mengembangkan kata hati, moral, dan nilai-nilai. Dan H.
mencapai kemandirian pribadi. Namanya siapa? Rohmat. Rohman. Iya. Pakai T ya? Oke. Umurnya berapa nih? 12 tahun 12 tahun. Sekarang sekolah. sekolah. Sekarang libur. Oh, libur. Oke. Sekolah kelas berapa? 5. Kelas 5. SD mana? Dekat rumah ya? Iya. Terus produk yang dijual ini keripik ya? Jadi, Iya. apakah keripiknya ini berganti-ganti setiap hari atau selalu ini? Ya kan, ya ganti-ganti, kadang-kadang kayak semua. Ini produksi sendiri atau beli? Buat sendiri. Buat sendiri? Ibu yang bikin? Iya. Terus jualannya itu setiap hari kah atau hari-hari tertentu? Setiap hari. Setiap hari. Tiap pagi, siang atau malam? Ya dari pagi kadang-kadang sampai malam. Sampai malam ya. Malamnya paling malam jam berapa? Paling jam 12. Oh. Itu kalau sekolah gimana deh? Ya sekolah ya berangkat lalu nanti pulang sekolah jualan. Wah. Iya. Kira-kira waktu adik ketika jualan dan sekolah, adik punya waktu luang nggak untuk misalnya main sama teman gitu, untuk belajar gitu? Kadang-kadang iya kan. Oke. Biasanya main apa deh di rumah? Ya main sama teman, kadang-kadang nge-game juga. Iya, sepak bola gitu ya? Iya. Oke. Terus ada dari kapan jualannya? Ini kan kelas 5 ya? Iya. Dari sejak kapan? Dari TK kecil. TK kecil ya? Iya. Itu sendiri? Enggak sama ibu. Sama ibu diantar? Iya. Dari kelas 1 itu udah jualan sendiri. Oke. Itu nanti berarti udah diantar, terus nanti jemputnya waktu udah selesai? Iya, ibunya juga jualan keliling, nanti dijemput sama ibu. Ada telepon gitu? Ada. Terus tinggal bareng orang tua atau ada orang lain di rumah, misalnya Pak D, Bu D? Itu cuma saya, ibu saya, adik sama ayah. Ya. Bapak, ibu? Kalau ibu kan tadi dagang ya? Iya. Kalau bapak? Bapaknya kalau siang buat adu bata, kalau sore sampai malam goreng peyek. Goreng peyek ya, Bang? Iya. Juga. Iya. Itu memang inisiatif sendiri, adek pengen jualan, bantu Iya, jualan, bantu ibu ini. bantu ibu ya. Maksudnya nggak ada paksaan Enggak. untuk jualan gitu, nggak ada ya. Biasanya dapat duit berapa untuk sehari? Harinya kadang-kadang 150, 100, kadang-kadang 200. Kadang 100 gitu. Iya. Satu bungkusnya berapa tuh? 12.000. 12.000 satu. Iya. Berarti dalam satu kali adek berangkat itu berapa jumlahnya? Kadang-kadang 20, 25 sampai 30. Pernah nggak seharian itu nggak ada yang beli? Pernah cuma aku 2. Iya. Terus gimana itu waktu pulang ya dibalikin aja? Iya, dikembalikan. Lalu Jualan di ini juga nggak deh? Kayak misalnya dititipin ke warung gitu? enggak, dulu pernah lalu dikembalikan belum lagi. Oh gitu. Iya. Berapa lama tahannya? Sampai 1 bulan. 1 bulan? Iya. 1. Peraturan atau perundang-undangan nasional dapat memperbolehkan mempekerjakan orang berusia 13 sampai 15 tahun dalam pekerjaan ringan yang A. Tidak berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan mereka. B. Tidak mengganggu kehadiran mereka mengikuti pelajaran sekolah, mengikuti orientasi kejuruan, atau program latihan yang disetujui oleh penguasa yang berwenang atau kemampuan mereka mendapatkan manfaat dari pelajaran yang diterima. Yang kedua, peraturan atau perundang-undangan nasional dapat juga memperbolehkan mempekerjakan orang yang berusia sekurang-kurangnya 15 tahun akan tetapi belum menyelesaikan pendidikan sekolah wajib dalam pekerjaan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam sub A dan B ayat 1 pasal ini. Jadi, bagaimana pendapat Anda mengenai Rohmat, pedagang keripik keliling yang masih di bawah usia? Berita investigasi kali ini sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Fidan Rohmah, mewakili tim redaksi yang bekerja, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.